Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice dengan menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 pada LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang melaksanakan PPL aksi kedua pada hari Selasa 23 Januari 2024 di SMA Negeri 1 Rote Timur. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Meningkatkan motivasi peserta didik dalam hal literasi. 2. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Adapun situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang mengapa best practice penting untuk dibagikan. 1. Peserta didik belum bisa melakukan keterampilan membaca sambil memahami apa yang dimaksud oleh informasi yang diterima. 2. Peserta didik belum memiliki minat membaca yang konsisten sehingga hal ini dapat menghambat kemampuan literasi. Dan yang ketiga, rendahnya keterampilan berpikir kritis pada peserta didik yang diukur dari kemampuan menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi bagi permasalahan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya prestasi belajar peserta didik adalah penggunaan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak inovatif dan kreatif, sehingga menyebabkan daya serap peserta didik rendah. Selain itu, rendahnya motivasi belajar dalam hal literasi peserta didik juga menjadi penyebab masalah yang mengakibatkan prestasi belajar peserta didik rendah. Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai guru yang melaksanakan tugas mendidik dan mengajar, mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran dan kemandirian belajar peserta didik tercapai. Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah 1. Guru harus menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD,
media pembelajaran, asesmen, dan bahan ajar dengan baik. 2. Guru harus melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi pada proses pembelajaran. 3. Guru harus mampu menyajikan materi berupa masalah yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Guru harus memilih model, metode, dan media pembelajaran yang tepat sehingga menarik minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 5. Guru harus memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. 1. Identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai. 2. Rencanakan pelatihan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk guru. Fokus pada strategi pengajaran dan evaluasi yang mempromosikan pemikiran kritis dan kreatif. 3. Identifikasi fenomena sehari-hari yang relevan dan dapat dihubungkan dengan materi pembelajaran. Sertakan rincian tentang bagaimana materi pembelajaran dapat dihubungkan dengan fenomena sehari-hari dalam perangkat pembelajaran. 4. Lakukan evaluasi berkala dan sesuaikan model, metode, dan media pembelajaran berdasarkan feedback peserta didik. Yang kelima, berikan pengakuan dan penguatan positif untuk menciptakan lingkungan yang positif. Sertakan dengan aktivitas yang mendorong partisipasi dan keterlibatan tinggi untuk meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar. Untuk mengatasi masalah-masalah dalam pemilihan model pembelajaran, metode, dan media pembelajaran, serta memotivasi peserta didik memerlukan pendekatan yang terencana dan terstruktur. Berikut ini ada beberapa strategi yang dapat digunakan. 1. Melakukan survei awal untuk mengetahui gaya belajar, minat, dan tingkat pemahaman peserta didik. 2. Fokus pada penerapan metode pengajaran inovatif dan penilaian yang mendorong pemikiran kritis dan kreatif. 3. Libatkan peserta didik dalam pengamatan fenomena sehari-hari yang dapat dihubungkan dengan materi pembelajaran. 4. Terapkan perubahan berdasarkan umpan balik peserta didik dan hasil evaluasi. 5. Berikan pujian secara terbuka untuk pencapaian dan partisipasi peserta didik. Proses pembelajaran sebagai berikut. 1. Pembelajaran pada praktik pengalaman lapangan aksi 2 dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rote Timur pada kelas 11 IPA 1 pada hari Selasa 23 Januari 2024 untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam hal literasi dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Yang kedua, selanjutnya praktikan memulai pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan, yaitu mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran peserta didik, berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, melakukan apersepsi,
mengulang materi sebelumnya, menyampaikan materi yang ingin dipelajari, serta tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan kriteria. Pada kegiatan inti, menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan sintaks-sintaks sebagai berikut. Orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah itu, pada kegiatan penutup, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal-soal post-test secara mandiri, menyimpulkan materi, refleksi pembelajaran bersama peserta didik, menyampaikan materi pembelajaran pertemuan berikutnya, memberikan reward kepada kelompok yang mendapat nilai tertinggi, dan kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa dan memberikan salam. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi adalah 1. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab. 2. Dosen pembimbing selaku pembimbing dalam praktek pembelajaran. 3. Guru pamong sebagai pembimbing dalam praktik pembelajaran. 4. Guru sebagai fasilitator, pengelola pembelajaran, motivator, dan penilaian. 5. Orang tua sebagai fasilitator. 6. Anak didik sebagai objek praktik baik. 7. Teman sejawat sebagai videografer. 8. Peserta didik kelas 11 IPA 1 selaku subjek dalam kegiatan pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melakukan strategi adalah 1. Memilih media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Dapat dilakukan dengan mencari informasi terkait dengan media yang interaktif untuk diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, keterampilan guru dalam menggunakan IT, kelengkapan sarana seperti proyektor, laptop, HP, serta jaringan internet. Dan yang ketiga, materi pendukung antara lain buku siswa, buku guru, dan video pembelajaran. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, dampak terhadap guru. 1. Pengimplementasian media ajar berbasis tapak membuat guru semakin termotivasi untuk belajar dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. 2. Penggunaan model pembelajaran dalam penerapan aksi membuat guru semakin memahami cara untuk mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, dampak terhadap peserta didik. Yang pertama, model pembelajaran problem-based learning menjadikan peserta didik lebih aktif dalam belajar, tidak jenuh, lebih terarah, menyenangkan, dan lebih bersemangat dalam belajar karena mendapat hal-hal yang baru. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran dan juga kegiatan yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, peserta didik termotivasi untuk belajar dan hasil belajar peserta didik meningkat. Hasil dari pembelajaran. Hasil pembelajaran praktik pengalaman lapangan aksi 2 ini menunjukkan bahwa peserta didik menjadi lebih aktif dan menumbuhkan saling bekerja sama
untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Aktivitas model pembelajaran dengan metode ini menerapkan peserta didik untuk aktif selama proses pembelajaran sehingga menumbuhkan nilai karakter yang diharapkan seperti bertanggung jawab, kemandirian, dan gotong royong. Pada proses pembelajaran ini, kegiatan kolaborasi dan diskusi membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan bisa berpikir kritis selama kegiatan diskusi dan menjadi lebih tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya karena akan dibandingkan dengan kelompok lain hasilnya. Keberhasilan dari proses pembelajaran ini juga dapat dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan, yaitu melalui model pembelajaran ini di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Rote Timur menjadi meningkat, yaitu 83,88%. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan antara lain: yang pertama, respon kepala sekolah mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi. Yang kedua, respon teman sejawat atau guru mengatakan bahwa praktikan sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, model pembelajaran inovatif, dan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan yang ketiga, respon peserta didik mengatakan bahwa peserta didik memberikan refleksi bahwa semua proses pembelajaran sangat menyenangkan. Faktor keberhasilan pembelajaran. 1. Dukungan dari kepala sekolah yang memberikan izin praktik PPL dan dukungan teman sejawat yang membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman maupun observasi dalam kegiatan pembelajaran. 2. Penguasaan guru terhadap model pembelajaran dan media pembelajaran dalam penerapan strategi aksi, keterampilan dalam pembuatan LKPD, bahan ajar, dan langkah-langkah pada RPP. 3. Keaktifan peserta didik dalam melakukan kegiatan diskusi kelompok dan hasil diskusi kelompok dipresentasikan dengan penuh tanggung jawab. 4. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang bisa diambil dari keseluruhan proses pembelajaran adalah: hasil yang pertama, guru harus kreatif dan inovatif dalam memilih model dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Hasil yang kedua, guru semakin memahami kondisi peserta didik dan dapat mengelola kelas dengan baik. Demikianlah pemaparan laporan best practice saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.